Bapak Ibu yang kami hormati, peserta sosialisasi AN pada siang hari ini, untuk rapat koordinasi pada siang hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PSD, kemudian Bapak Ibu narasumber dari Dinas Pendidikan, tidak lupa juga kepada Bapak Ibu peserta rapat koordinasi persiapan simulasi asesmen nasional yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah senantiasa kita selalu menjadikan rasa syukur kita sehingga kita semua diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa beraktivitas, melaksanakan tugas, sehingga kita semua bisa hadir dalam Zoom meeting ini untuk melakukan persiapan pelaksanaan simulasi AN jenjang SD. Baik, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah ini nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, selanjutnya akan disampaikan sambutan dan sekaligus dilanjutkan dengan paparan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Pamiki Santoso, SOS MSI, kami persilakan. Cek, semuanya. Cek, halo, cek. Ya, Ibrahim. Cek. Ya, masuk Pak. Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tim kerja dinas. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi yang sudah yang kedua kalinya ini. Yang kemarin dengan Kotor, kalau yang sekarang dengan SD negeri swasta yang mandiri ataupun yang dikembangi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan besok terbaik pelaksanaan AKM-nya yang dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu, hari ini kami mengundang semua secara total, secara keseluruhan yang mandiri atau yang ditumpangi itu sebanyak 84 SD negeri swasta. Bapak Ibu, sudah dikeluarkannya prosedur operasional standar pos ini oleh kementerian, di mana pos ini digunakan untuk recording in progress. Digunakan untuk panduan kita untuk melaksanakan AKM. Karena di sini di peraturan ini, di peraturan nomor 030 ini tadi saya baca sudah komplit Bang, hanya rigid terhadap kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kalau menggunakan standar ini berarti pelaksanaan AKM yang besok sudah insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai kalau di dalam pos ini kita sudah sampai pelaksanaan kegiatan, sudah ke tahapan sosialisasi yang kemarin kami sudah menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan AN
dan satuan pendidikan yang menumpang bisa ke satuan pendidikan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan yang sudah dituangkan dalam kesatuan pendidikan pelaksanaan. Berarti kemarin sudah sampai ke tahapan ini kami di dinas. Yang terakhir kemarin sudah juga yang melakukan pelatihan tim teknis ya, sosialisasi pada tim teknis, protor dan tim teknisnya. Bila minggu kemarin kita sudah melaksanakan itu. Jadi akan ke tahapan selanjutnya yaitu kita sosialisasi yang numpang atau yang di tempat. Sebenarnya ini harusnya kami juga harusnya yang protor atau tenaga teknis ini karena nanti cek. Halo, bisa terima ya? Bisa Pak. Ya? Gini, ya. Nanti secara teknis akan dituangkan oleh disampaikan oleh Bu Esti. Secara teknis pelaksanaan sosialisasi berikutnya atau pelaksanaan yang namanya evaluasi. Apa? Pelaksanaan simulasi. Pelaksanaan simulasi di hari Kamis itu ya, insya Allah ya. Dari Kamis besok melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi itu, di pelaksanaan simulasi itu sebenarnya harusnya itu tidak harusnya ya, sebenarnya yang melaksanakan baik harusnya siswa, tapi namun demikian karena masih dalam masa PPKM ini, maka pelaksana itu besok yang melaksanakan itu berarti tenaga teknis. Dan kalau bisa besok saya sarankan semua istilahnya semua guru, semua pengelola istilahnya yang pengelola itu nanti besok juga ikut. Disarankan bisa ikut, jadi biar untuk melancar itu, untuk melancar pelaksanaan simulasinya di dalam pelaksanaan kegiatan besok hari. Bapak Ibu, apa yang harus kita laksanakan pelaksanaan ini untuk guru yang ditumpangi nanti sedikit singkat akan saya sampaikan peraturan pos ini ke panjenengan. Ini pada tugas-tugas banyak sih, tugas-tugas pelaksanaan kegiatan. Saya ambilkan saja sebentar secara teknisnya nanti biar lalu Desakti. Ini saya sampaikan ini kepesertaan untuk kemarin kan baru sosialisasi. Kalau yang saya kira sudah baca di satuan pendidikan untuk yang menumpang ini, yang menumpang atau yang mandiri, saya kira sudah baca. Siapa tahu pesertaan asesmen nasional ini, lingkup satuan pendidikan peserta asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang kerjasama sekolah Indonesia di luar negeri serta program pendidikan kesejahteraan di luar negeri yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN yang valid. Yang kedua, satuan pendidikan sebagaimana 2021 ini melaksanakan asesmen di tahun 2020 mencakup semua satuan pendidikan di wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, berdasarkan penetapan pemerintah. Di kita memang kita belum melaksanakan kegiatan PTM ya, tapi semoga saja besok
Setelah ini kita merencanakan secara PTM untuk pelaksanaan AKM-nya ini. Itu selanjutnya melaksanakan periode waktu gladi bersih. Jadi sebelum pelaksanaan AKM itu kita melaksanakan gladi bersihnya sesuai jadwal AKM. Sebagaimana ya di peraturan ini. 3 satuan pendidikan pada wilayah yang tidak diperlukan pelaksanaan PTM terbatas sehingga tidak melaksanakan AKM tahun 2020. Berarti ini akan dilaksanakan di tahun 2022 di bulan April, di bulan Februari sama April ini yang PPT. Perilaku peserta asesmen nasional pada satuan pendidikan. Yang pertama, peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan pendidikan, seluruh pendidik, peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan dan peserta didik di SIRN yang terpilih sebagai sampel pada sekolah itu tadi dari sebutkan di atas. Yang kedua, peserta didik mengikuti AKM. Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Misalnya, yang ketiga, seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar. Persyaratannya serta persyaratan peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan dapodik atau ENIK yang memiliki nomor induk sekolah nasional NISN yang valid. Ini kita sudah melaksanakan kepala tugas. Yang kedua, peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Yang pertama, jenjang SD, MI, paket A, surat dan sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan. Untuk jenjang SMP, MTS, paket B, dan yang sederajat, yaitu di kelas 8. Jadi kelas 8, pada saat pelaksanaan Sudah. Mohon maaf Pak, audionya di akan lagi kepencet barusan. Ya. Ya. Saya ulangi lagi untuk jenjang SMA dan yang sederajat kelas 11 ya pada saat pelaksanaan. Yang ketiga, peserta didik tunarungu dan tunadaksa dapat hambatan ya, pada saat satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik yang mengikuti. Bapak Ibu, yang keempat, peserta didik yang memiliki hambatan bahasa atau belajar pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti AM. Sudah terkembang juga. Yang kelima, peserta didik pada jenjang SMA, MA, SMK, MKA, MAKM, paket C, ya sudah ada yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10. Yang keenam, peserta didik pada jenjang SMP, MTS, paket B, SUTA, sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7. Yang ketiga, peserta didik pada jenjang SD, MI, paket sederajat yang memiliki laporan penilaian mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4. Lanjut ya. Persyaratan pendidik. Ini yang untuk pendidiknya, pendidik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non sipil negara. Yang kedua, terdaftar pada sistem draft atau umum. Yang tiga, aktif mengajar pada satuan pendidikan. Yang pasti itu. Yang keempat, pendidik yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti AN di satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Pendidik pada satuan pendidikan peserta didiknya tidak mengikuti AN tetap mengikuti AN. Lanjut. F. Pemilihan peserta didik. Satu, peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random
satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Ini terpilihnya secara random ya, yang dipilih oleh kementerian. Yang kedua, jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AM pada setiap satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut. Untuk jenjang sekolah, SD, MI, dan sederajat maksimal jumlahnya 30 yang dicadangkan 5 orang. Lanjut, Dik. Ini pendaftaran peserta asesmen nasional. Apakah mendaftar pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata peserta didik. Jadi satuan pendidikan otomatis untuk mendata peserta didiknya, pendidik dan kepala sekolah. Kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi dibanding semuanya. Yang kedua, peserta didik, pendidik dan kepala satuan pendidikan yang berkuat dalam negara Indonesia di sekolah Indonesia, luar negeri, satuan pendidikan kerjasama SPK dan program pendidikan kesejahteraan di luar negeri didaftar sebagai calon peserta yang terdaftar di dalam peserta. 3. Pendidik dan kepala satuan pendidikan yang berkuat dalam negara asing di satuan pendidikan kerjasama sekolah dasar luar negeri dan program pendidikan kesejahteraan di luar negeri dapat mengikuti asesmen nasional. Ini ketiganya sudah ada sebutkan di depan. Yang 4, satuan pendidikan dalam satuan kementerian pendaftar peserta AN atau peserta didik pendidik. Kepala satuan pendidikan ke pangkalan data dapodik. Ini seperti itu. Yang ke-7, Bapak Ibu, ya pengolahan data di setiap satuan pendidikan melakukan proses pengelolaan itu yang gede banget. Pak, audionya dinyalakan lagi. Mencet terus. Jadi, pengelola data di setiap satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta berdasarkan NISN portal PD yang disediakan pusat yang membidangi fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi. Yang 8, pengelola data di setiap satuan pendidikan mendaftarkan peserta pendidik yang memiliki NISN. Itu pendidik semuanya. Pendaftar peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman pd.data Kemendikbud.go.id, laman pada laman pendataan AN. Yang ke-10, peserta sampling peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian pada laman pendataan asesmen oleh pengelola data kabupaten dan provinsi sesuai kewenangannya. Yang ke-11, DNS selanjutnya dicetak oleh pengelola data kabupaten atau provinsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan ke satuan pendidikan untuk melaksanakan verifikasinya. DNT dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan melalui pendidikan kabupaten atau kota. Yang 13, peserta sampling atau peserta proses sampling, proses cetak dan DNT untuk SIRN dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dilakukan oleh pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan kementerian. 14, pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang ditetapkan dari pendataan AN di laman manajemen AN untuk dilakukan menempati sesi lokasi tes data login peserta dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tesnya. Ini banyak banget ini. Nanti bisa di saja ya di posnya ini. Nanti bisa dikirimi melalui apa ya di Septia nanti biar nanti teman kami yang melaksanakan mengirim ini. Lanjut, Dik.
Ini ada Pak Sekjen, nanti juga akan menyampaikan. Pak. Lanjut ya. Penyiapan instrumen asesmen nasional. Apa instrumen nasional apa saja? Instrumen AN disiapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang kedua, instrumen AN disiapkan dalam bentuk soal digital dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Instrumen asesmen nasional terdiri atas AKM mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dalam literasi, membaca dan numerasi. Berarti ada literasi dan numerasi. Yang B, survei karakter mengukur hasil belajar non-kognitif peserta untuk peserta didik. Serta survei lingkungan belajar pengukuran kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Ini instrumennya seperti ini. Lanjut. Ini betul-betulnya soal. Panjenengan langsung bisa dibaca saja di posnya ini. Nanti komplit Pak ini Bapak Ibu. Contoh-contoh soalnya apa, contoh-contoh soalnya, bentuk-bentuknya apa, komponennya, asesmennya seperti apa di soal-soal ini di posnya ini sudah tercantum semuanya. Lanjut deh. Prosedur pelaksanaan, prosedur yang tiga, prosedur pengisian survei lingkungan belajar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan. Antara lain adalah proktor mencetak kartu login untuk peserta didik, untuk peserta pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nanti ada sendiri itu namanya. Yang B, pendidik dan kepala satuan pendidikan melakukan login ke laman survei lingkungan belajar melalui http surveilingkunganbelajar.kemendikbud.go.id. Yang C, login dapat menggunakan piranti komputer, laptop atau gawai HP atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet dan memastikan semua pertanyaan telah dijawab sebelum melakukan submit jawaban. Ini perlu perhatikan panjenengan Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut deh. Ini juga apa itu deh? Lanjutnya. Loncat-loncat deh, jadi. Yang mana Pak? Yang prosedur pelaksanaan? Prosedur pelaksanaan. Ini, lanjut. Nah, yang atas lagi apa? Yang tuh. Ini sudah, lanjut bawahnya. Ini. Nah, baca. Untuk prosedur pelaksanaan asesmen nasional ini peserta didik ini teknis juga, ini teknis banget nih. Ruang AN untuk peserta didik, pelaksanaan tingkat satuan pendidikan menetapkan ruang. Jadi nanti satuan pendidikan karena banyak mandiri itu otomatis menetapkan ruang AN-nya. Persyaratannya apa yang ada di ruang AN-nya ini? Satu, ruang asesmen aman dan layak untuk pelaksanaan AN. Pelaksanaan asesmen itu aman dan layak untuk pelaksanaan AN. Jadi aman, istilahnya tidak ada gangguan apa-apa ya. Kalau kita menggunakan ruang lab, ruang labnya standarnya ini aman. Yang kedua, satuan pendidikan pelaksanaan AN menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta komputer yang akan digunakan selama AN. Nah, kemarin saya dapat informasi bahwa pelaksanaan AN itu berdasarkan dua. Berarti dalam satu ruangan itu nanti tesnya
hari pertama dan hari kedua. Hari pertama ada 2 sesi, hari pertama ada 2 sesi, hari kedua juga 2 sesi. Itu informasinya seperti itu. Lanjut penugasan yang ketiga adalah penugasan dokter, pengawas dan teknisi. Jangan menyiapkan itu nanti. Menyiapkan itu proktor, pengawas dan teknisi. Nanti akan kami akan yang khusus yang proktor sudah. Untuk yang pengawas nanti kami baru minta data. Untuk minta data siapa yang mau dipasang menjadi pengawas, secara otomatis nanti ya silang. Yang teknisi itu nanti ngambil dari masing-masing sekolah ya, istilahnya teknisi dari sekolah masing-masing untuk menyiapkan juga. Apa tuh penugasannya? Yang ada setiap ruang AM terdiri dari 15 komputer. Ditangani oleh 1 orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi untuk proktornya. Jadi tugas proktor adalah mengoperasikan aplikasi. Jadi ada kendala-kendala berarti nanti berada di proktor untuk aplikasinya, yang teknisi berarti ya berada di sistemnya komputernya, yang internet, jaringan dan listriknya, berarti itu yang berarti. Yang B, setiap ruang diawasi oleh 1 pengawas, disilang pengawasnya. Dan C, setiap satuan pendidikan pelaksanaan ditangani oleh 1 orang teknisi. Kata dia nih, kok begini kata. Teknisi nanti ada di ruangan itu sama untuk istilahnya untuk mengawasi, untuk memantau kelancaran internetnya dan komputernya. Yang 4, di lokasi asesmen dipasang pengumuman yang tertuliskan asesmennya sedang berlangsung. Ini teknis ada di ruangannya. Selain peserta, ini isinya pengawas, proktor dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk, dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Semuanya ya, berarti kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, setiap ruang asesmen memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Biar istilahnya kalau ada AC, ada AC-nya. Kalau yang tidak ada AC berarti ada ventilasinya, cahaya yang cukup, ada listriknya, ada yang biar cerah istilahnya, biar kelihatan, ada ventilasinya untuk sirkulasi udaranya yang cukup. Yang 6, ruang perangkat komputer, kartu login serta sudah dipersiapkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Ini prosedur pelaksanaan teknisnya di dalam pelaksanaan asesmen nasional. Lanjut deh. Nah, ini masih di dalam prosedur pelaksanaan. Pengawas, proktor dan teknisi. 1, pengawas, proktor dan teknisi harus menandatangani fakta integritas. Jadi ini perjanjiannya ya, sebenarnya nanti proktor, pengawas dan teknisi menandatangani ini. Yang kedua, pengawas, proktor dan teknisi tidak diperkenankan membawa dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera dan sejenisnya ke dalam ruangan. Jadi kalau yang membawa berarti nanti dititipkan dulu. Yang ada hanya komputer, laptop yang sebagai untuk pelaksanaan AM. Yang ketiga, pengawas berasal dari satuan pendidikan lainnya yang itu namanya tadi. Yang keempat, proktor atau teknisi dapat berasal dari satuan pendidikan lainnya yang melaksanakan AM bila satuan pendidikan belum memiliki sumber daya proktor teknisi. Oke, hanya membentuk proktor kemarin sudah disosialisasi, nanti tugas proktornya di wilayah masing-masing nanti juga harus mensosialisasikan nanti tugas proktor, menyosialisasikan di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Jadi proktornya, teknisnya harusnya dari masing-masing sekolah. Lanjut. Ini tugas pengawas. Tugas pengawas yang pertama
pengawas tentunya membacakan pelaksanaan AN, itu memberikan tata tertibnya seperti apa, di situ sudah ada semuanya. Nanti akan diambil dari pos ini. Yang kedua, memastikan peserta AN melakukan latihan menjawab soal menggunakan aplikasi ANBK. Memastikan peserta AN melakukan latihan menjawab soal menggunakan aplikasi ANBK. Yang ketiga, memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan. Jadi pengawas juga memperhatikan nanti bahwa peserta didiknya menggunakan masker, di depannya sudah ada sanitizer, ada alat termogannya, kelengkapan itu nanti pengawas juga untuk memperhatikan itu dalam pelaksanaannya. Yang keempat, memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor. Ini tentunya nantinya proktor memberikan informasi ini ke pengawas ini, siapa-siapa yang termasuk terdaftar itu. Yang kelima, memastikan peserta AN menempati tempat yang ditentukan. Jadi sudah ditentukan, sudah ditata, ada komputernya, ada listriknya, ada internetnya, nanti di depan itu sudah tata dipastikan pengawasnya untuk memastikan. Mengawasi pelaksanaan AN di dalam ruangan AN. Ini tugasnya Bapak Ibu. Yang kedua, menjaga keamanan dan kenyamanan ruangan AN. Kiranya tidak gaduh, membuat ketenangan siswa yang melaksanakan. Yang delapan, mencatat perihal yang terjadi pada ruangan AN. Kalau ada terjadi aneh-aneh di dalam ruangan AN itu, mohon untuk dicatat apa masalahnya, apa yang terjadi di situ. Itu diterangkan juga di dalam berita acara. Yang 9, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksanaan tingkat satuan pendidikan. Ini secara ini yang tugas pengawasnya. Lanjut, Dik. Ini tugas proktor. Tadi saya menginformasikan kami yang memang hari ini kami mengundang khusus SD yang mandiri dan ditumpangi. Tapi tadi Bu SD saya suruh proktor kalau bisa juga mengikuti ini. Tadi kayaknya juga ada yang ini adalah tugas proktor. Tugas proktor apa? Satu, mengunduh aplikasi ANBK pada laman yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan. Tadi sudah saya sebutkan. Di situ, bahwa aplikasinya disiapkan juga, mengunduh aplikasi ANBK-nya, tugas proktor itu. Yang kedua, melakukan instalasi aplikasi ANBK pada komputer proktor dan komputer klien untuk digunakan pada saat AN. Ini tugasnya proktor ini melakukan instalasi aplikasi ya. Kayak gitu. Yang ketiga, melakukan login ke dalam laman ANBK untuk pengelolaan data peserta AN. Ini harus tugas proktornya. Yang keempat, memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar. Itu jelas. Kalau yang di situ ada, kalau sudah buka alamannya berarti sudah kelihatan siapa-siapa yang mengikuti di situ. Yang ditentukan oleh Kementerian tadi. Melakukan asinkronisasi apabila menggunakan moda semi daring sebelum pelaksanaan. Ini kalau kayaknya tidak. Yang keenam, melakukan pengaturan sesi AN. Sesi AN di melaksanakan pengaturan sesi AN bagi semua peserta melalui aplikasi ANBK. Sesinya nanti mungkin jam waktu atau bagaimana nanti akan diberikan seragamnya seperti apa. Ini pasti. Yang ketujuh, mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan pos dalam berita acara pelaksanaan. Yang kedelapan, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan yang sudah ditandatangani pengawas dan proktor. Tadi di pengawas, tugas pengawas sudah ada. Sama berarti nanti berhubungan dengan tugas pengawas. Lanjut. Tugas teknisi. Nah ini yang khusus sebenarnya, yang teknisi saya sarankan untuk teknisi berada di masing-masing
mempunyai masing-masing di satuan pendidikan, mempunyai tugas teknis karena tugas teknisi sangat erat sekali, sangat diperlukan sekali pada waktu pelaksanaan ini karena harus mengecek listrikannya, harus menyiapkan komputernya, harus menyiapkan internetnya, jaringannya. Ini untuk memastikan ini. Apa tuh tugasnya teknisi? Yang pertama, menyiapkan sarana peralatan komputer yang akan digunakan untuk apa? Jadi sudah sebutkan. Yang kedua, menyiapkan aplikasi NBK pada komputer yang akan digunakan untuk asesmen. Aplikasinya ini juga bekerja sama dengan foto ya tentunya. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penggantian alat yang mengalami kerusakan saat AM. Segera, apabila pada waktu panjenengan ngecek tugas teknis ngecek komputer ada yang tidak support atau tidak bisa tidak bisa digunakan, berarti segera untuk melakukan penggantiannya. Berarti jumlahnya 5 ya, 5 jumlahnya 30 ya, harus 3. Lanjut. Waktu pelaksanaan AM ini di posnya juga sudah ada semuanya. Nanti tinggal baca juga. Waktu pelaksanaan AM dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Berarti ada 2 hari tadi kita sebutkan pelaksanaan AM ada 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Dalam 1 hari itu ada 2 sesi. Dalam 1 hari itu ada 2 sesi. Yang lain adalah sesi literasi dan numerasi ya. Untuk hari pertama, jenjang hari pertama untuk SDMI, ini hari pertama ada latihan soalnya selama 60 menit. Terus dilanjutkan 75 menit adalah literasi, yang 20 menit adalah untuk survei karakter. Yang hari kedua biasanya juga latihan soal juga 25 menit, numerasinya 75 menit. Ini hari pertama, hari kedua. Nah, Bapak Ibu bisa berinformasi bagi yang melaksanakan secara mandiri memang di sistem kami di peraturan perencanaan kami memang lebih mudah. Tapi bagi yang menumpang masalahnya menumpang itu kami masih baru taraf menghitung jumlahnya satuan pendidikan yang menumpang berapa. Ini masih kami hitung-hitung karena ada yang karena jatahnya ada 8 hari, kalau nggak salah, berarti kan hanya dapat digunakan dalam satu ruangan itu untuk 4. Dalam satu kegiatan itu, dalam satu ruangan itu hanya digunakan untuk 2 satuan pendidikan. Berarti kalau punya 2 ruangan selama 8 hari, berarti untuk 8 satuan pendidikan. Ini masih kami hitung itu, kami petakan. Yang B, pendidik dan kepala satuan pendidikan. Peserta pendidik pelaksanaannya mengisi instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didik nama apa tadi ini yang satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan untuk kepala sekolah mengisi instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didik nama apa tadi. Yang ketiga, jadwal asuhan nasional peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan terdapat pada jadwal pelaksanaan sebagaimana dalam di dalam bab 10 angka 2 di peraturan di posnya. Lanjut. Ini jadwal pelaksanaannya untuk jenengan misalnya nanti juga tercantum di dalam posnya. Lanjut deh. Lanjut. Nah itu. Ini hanya sebagian kecil dari peraturan ini karena tebal banget ini Bapak Ibu, panjenengan perlu dibaca untuk dipelajari langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan. Di sini memang banyak banget. Ini hanya saya ambil yang istilahnya yang bagi kami yang penting-penting saja. Tapi yang lainnya juga penting. Banyak sekali ini karena
kayak tugas pengawas, tugas proktor dan lainnya sampai dengan ke biaya pelaksanaan ini masih banyak. Saya mohon panjenengan buka di peraturan Badan Standar Kurikulum ini nomor 30 ini tentang pos ini dibaca secara detail, coba Bapak. Kalau tidak punya nanti akan kami kirimi soft copy-nya. Saya kira dari saya itu dulu, nanti bisa disambung lagi kalau ada tanya jawab. Nanti akan disambung lagi oleh Bu Esti secara teknisnya. Ini tadi Bu Esti sasaran untuk yang proktor bisa hadir di sini. Saya mohon nanti proktor bisa juga mengikuti ini sampai dengan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak berkenan, mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pambudi Santoso, Bapak Kepala Bidang PSG telah memberikan sambutan dan paparannya jelas mengenai pos AN 2021. Semoga nanti akan kita semua bisa mencermati apa yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Bidang. Baik, selanjutnya akan disampaikan paparan teknis mengenai pelaksanaan simulasi asesmen nasional. Baik, kami waktu seluruhnya kami serahkan kepada Mbak Esti. Silakan Mbak Esti untuk menyampaikan paparannya. Cek, Mbak Esti. Ya, Mbak. Oke, Kedengaran, Mbak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. dan SD dan teman-teman proktor. Dan ada pengawas juga di sini, nggih. Selamat siang semua. Gini, jadi untuk langsung ke teknis, saya nggak akan mengasih paparan Mbak Septi. Langsung aja ke teman-teman yang proktor yang ada di sekolah untuk kesiapan simulasinya besok Senin gimana? Boleh yang ada kendala silahkan disampaikan aja. Yang sudah selesai instalasi exam browser dengan proktor browser dan exam browsernya, siapa yang belum juga siapa langsung aja, nanti kita diskusi bareng-bareng yang jika ada di sekolah ada kendala. Ini ada pertanyaan Mbak Ya. dari SD Duren, silakan. Mas Wiwit lagi, Mas Wiwit. Monggo Mas Wiwit, gimana? Kamera ini Duren ki Mas men kita umumnya kaya apa? Terima kasih Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan DKC kami gini Mbak. Jadi kemudian instalasi exam. Mas, suaranya kurang jelas. Ado-ado. Sudah jelas belum? Belum. Gimana Mas? Halo. Yo, jelas. Jadi gini, di SD kami itu untuk Sarpras insya Allah sudah memenuhi, kemudian untuk instalasi exam browsernya juga sudah, tapi permasalahan itu di internet Mbak. Jadi SD kami itu kan untuk LBSM dan lain-lain sulit. Kita mengandalkan karena dapat titipan tower dari Kominfo itu, kita dapat kompensasi pemakaian internetnya. Nah, selama ini untuk internet itu kita paling dapat untuk dedicated-nya itu sekitar 1 Mbps sampai 2 Mbps. Sementara untuk yang ini kan minimal 12 Mbps. Kami sudah konsultasi ke Kominfo, itu boleh harus pakai surat permohonan dari kepala sekolah. Nah, nanti di samping ada surat dari sekolah itu, kami juga minta kalau bisa Dindikpora juga bisa mengawal permohonan itu, soalnya yang dari Kominfo itu juga tidak SD kami kayaknya ada beberapa juga yang internetnya itu juga pakai jaringan Kominfo gitu. Intinya minta bantuan dari kita komunikasi ke Kominfo-nya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Sami-sami.
Terkait dengan koneksi internet yang dari Kominfo mungkin baiknya pripun Pak Pam, Pak Kabit masih di sini kah? Pak, Bapak, ini kemarin memang ada beberapa sekolah SD yang dapat internet dari Kominfo, memang mau menambah bandwidth gitu. Kalau bisa nanti direkap aja mungkin Pak, terus dari kita yang koordinasi ke Kominfo pripun Pak? Oke. Coba kami nanti sambung ke Kominfo, ke kepalanya, coba nanti kami minta bantuannya untuk kira-kira punya kita harus listnya apa enggak? Apa semua sekolah? Kalau mungkin di list ya, Mas Wid, dari Becen berapa sekolah? Tahu nggak? Kalau dari Becen cuma Duren, Mbak. Cuma Duren. Mungkin teman-teman yang lain ada yang dapat dari Kominfo? Atau di list nanti di list di grup dulu aja Pak, nanti biar kami yang rekap. Tak atur di Bapak ini. Oke, siap. Halo, Presiden. Itu ya, Mas Wid ya. Oke, siap, guys. Selanjutnya SD Al-Kausar. Monggo SD Al-Kausar. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Terdengar Mas. Saya menyampaikan Pak dari SD Al-Kausar untuk sarprasnya insya Allah memenuhi. Akan tetapi dari masing-masing laptop itu dengan bitnya yang berbeda, itu apakah nantinya akan mengalami kendala atau tidak ya Mbak? Soalnya kan gini, bitnya Windows bitnya itu. Ya, karena ada beberapa bit yang tidak yang berbeda. Istilahnya ada yang 3 ada 64, ada 32. Ya, ada yang 4. Nah, tadi itu ketika kita cek untuk yang bagian teknisinya itu ada mengalami kendala. Tapi alhamdulillah kita sudah teratasi karena kan ada antivirusnya itu loh yang bisa mendeteksi. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kemungkinan lancar. Akan tetapi yang 32 bit dan 64 bit itu apakah nantinya akan mengalami kendala tidak ya? Iya. Boten Mas, jadi gini. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Sekalian. Sementara cukup saja. Itu. Gini, untuk yang karena kita di jenjang SD kan kebetulan kita online semua. Jadi kan kita nggak terpaut di satu jaringan yang sama dan lain sebagainya. Yang penting bisa connect internet. Nah, masalah spesifikasinya berapa bit, ada 64, ada 32 itu sebenarnya nggak masalah. Cuman itu yang diinstal ini yang diinstal Proctor dan client browsernya harus disesuaikan dengan kondisi komputernya nggih. Di sini di web ANDK. Ya. ANDK terus di sebelah download berkas itu kan ada itu exam browser client yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, itu yang harus disesuaikan. Kalau memang kliennya 64 bit ya pakainya yang 64. Kalau 32. Yang penting itunya. Kalau di dalam browser sih nggak masalah. Berarti sesuai dengan spesifikasi PC-nya atau komputernya gitu ya Mbak ya? Gitu. Untuk yang masalah pas download terus terdeteksi virus itu bisa dimatikan Windows Defender-nya waktu ekstrak atau waktu menjalankan, atau juga dikasih add exception yang di virus entry itu. Ada yang terkendala itu dan masih belum terselesaikan? Kalau dari SD kami alhamdulillah sudah. Berarti nggak masalah ya? Insya Allah nggak masalah, cuma menanyakan hanya speknya saja. Tidak apa-apa. Karena online itu kan cuma yang penting connect internet, nanti di Proctor browsernya kan baru ada kelihatan ID Proctor dan jadinya lainnya. Nah, itu yang dikasih. Nggak masalah sih, nggak satu jaringan. Terus nanti misalkan saat pelaksanaan itu lebih baiknya, karena kan kita menggunakan IndiHome, istilah IndiHome nanti untuk jaringan hanya digunakan untuk pas pelaksanaan ini aja, misalkan untuk yang lain menggunakan, kira-kira gimana Mbak? Kalau kemarin saran dari kami sih, karena kita simulasi kan juga untuk ngecek nanti kesiapannya sekolah, kira-kira cukup atau enggaknya. Nah,
besok waktu pelaksanaan bisa kalau yang di sekolahnya memang ada untuk manajemennya internet, yang ruangan lain dimatikan khusus untuk ruangan yang dipakai buat simulasi. Kalau nggak ada manajemen internetnya, nganu diatur preso guru-guru yang lain atau TU atau dan lain sebagainya, jangan pakai internet dulu. Paling cuman itu. Kan cuma 1 hari simulasi itu difokuskan coba ke simulasi bisa ininya enggak. Jangan-jangan besok kalau bermasalah, kalau pusat yang bermasalah sih nggak apa-apa karena banyak temennya. Tapi kalau yang internet yang di sekolah bermasalah kan berarti itu memang kesalahan dari sekolahnya, itu kurang internet, kurang bandwidth atau malah bandwidthnya kepakai yang lain gitu nih. Terima kasih atas pertanyaan. Boleh bertanya Mbak Esti dari SD Bagusan? Iya. Pak, urut-urut Pak. Dari Ngadirjo dulu Pak, yang resen dulu Pak. Ya. SD 1 Ngadirjo. Saya terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama untuk simulasi besok tanggal 29 itu pesertanya 29 atau 26. 26 pesertanya itu berapa gitu yang untuk simulasinya? Untuk peserta langsung saya jawab dulu nih Pak. Untuk peserta, karena kemarin saya lihat pas hari Sabtu kan penutupan untuk jadwal dan lain-lain itu, saya lihat sampai jam 12 kemarin masih ada beberapa sekolah yang memang belum menentukan jadwal dan belum menentukan teknisi atau proktor. Jadinya coba kemarin ya yang merasa belum login atau belum input, cek di web ANBK, terus di data sekolahnya. Contoh, itu memang saya isi sembarang dulu. Contoh mana ya? Mana yang saya isi? Oke, itu. Cuma jangan dicek dulu di web ANBK untuk tim teknis dan proktor yang saya isi huruf sembarang itu segera dibetulkan aja dulu, mumpung masih bisa. Kemudian untuk yang masalah proktor kan di situ sebenarnya juga kita harus ngisi tuh jumlah komputer proktor yang mau diikutkan simulasi atau enggak. Nah, bagi yang belum ngisi, contoh seperti ini di SD 1 Temau 1 itu mungkin dia belum ngisi karena default diberikan dari sistem, jumlah filenya itu semua 15. Gitu. Jadi default dari sistem yang kemarin nggak ngisi malah diisi 15 untuk satu ruang. Di sini sudah ada ID proktor dan ada passwordnya. Ruangnya namanya ruang 001. Kalau sudah ngisi, contoh kemarin saya nyoba SD Negeri 2 Temanggung 2 itu karena di level TIK kliennya 6, misalnya diisi 6. Nama ruangnya bisa saya namakan sendiri, tapi kalau yang lain yang default kayak gini 15 klien satu ruang itu memang otomatis dari sistem. Jadi yang bisa dipakai besok ya sesuai yang ada di web ANBK. Gitu. Desain sendiri-sendiri nanti di webnya. Untuk simulasi ini udah nggak bisa berubah. Nanti perubahan yang ada di web ANBK setelah simulasi dan sebelum gladi bersih. Gitu. Jadi kayak kemarin yang SMP yang banyak yang statusnya semi online ke online itu sebenarnya sudah saya rubah, cuman di webnya ini memang belum berubah. Rubahnya nanti setelah simulasi dan sebelum gladi bersih. Gitu. Oh iya. Kemudian untuk yang kedua terkait pertanyaan Pak Wiwit kemarin di grup yang menggunakan Chromebook itu. Nah, itu untuk format Excel-nya tidak bisa ya, belum diinstal. Apanya? Untuk exam browser-nya. Exam browser-nya itu bisa ada sih di itu. Yang mana? Update versinya Pak Adi. Oh, update versinya. Chromebook-nya diupdate dulu. Oh ya, exam. Oke. Kak, saya coba tadi tadi malam saya sempat minjem di Chromebook salah satu sekolah, itu memang saya nyoba juga udah bisa kok. Asal dicek di ini versinya Google Chrome-nya itu memang yang sudah up to date. Oh, itu ada. Terima kasih. Iya. Nggih,
dan tim matur nuwun, Mbak. Nggih. Ya, selanjutnya SD2 tuh Songo monggo. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya mau menanyakan, kan di wilayah Pringsurat bagian timur kan sering mati listrik. Sekarang kan baru ada cuaca anginnya agak besar. Itu langkah selanjutnya kalau mati listrik mendadak itu gimana? Pertama. Listrik mendadak. Yang kedua itu apakah bisa mengedit sarpras jumlah sarpras, contohnya laptop. Di SD kami yang kemarin ngisi di Versalteka ada 10 laptop, sedangkan ternyata nambah 3 laptop lagi. Itu bagaimana? Alhamdulillah dapat laptop tambahan ya Mas Aris. Ya, alhamdulillah. Mas Aris, tapi kenapa ini ikutnya zoomnya di depan sekolahan ya? Kekaring Mbak ini. Gitu. Gak sinyal, Mbak. Patutnya bolong berarti Mas Yosi. Gini Mas Aris, untuk nambah laptop, kayaknya sih masih bisa. Nanti coba yang mau nambah siapa aja, tapi setelah selesai simulasi. Oh ya. Untuk simulasi memang datanya kita log dulu semua. Setelah selesai simulasi coba nanti saya coba lagi ubah masih bisa atau enggak. Ya. Gitu. Sementara itu dulu. Untuk listrik memang kalau mati listrik pada saat simulasi ya sudah nggak bisa ikut simulasi Mas. Misalnya kalau pakai laptop bisa pakai baterainya yang di fullkan, listriknya mati masih bisa hidup, tapi masih bisa cuman kendala internet nih. Tapi kalau besok saat pelaksanaan AN kan ada yang mau sewa genset misalnya, atau kalau enggak nanti kita bersurat ke PLN sih harusnya gitu Mas, koordinasi sama itu. Nah, selanjutnya Pak Joko Untoro. Oh, tidak jadi. SD Karanggedong. Mas Aris, nambahin sedikit. Oh, okay. Yang dimaksud Mas Aris itu nanti mati listrik terus mau ulang lagi untuk ini, untuk ujian melanjutkan gitu atau gimana? Ya, maksudnya kalau kondisinya ketika kita mengerjakan terus mati listrik tiba-tiba harus mati semua kan? Iya. Nah itu nanti pesertanya masih bisa login dengan sisa waktu yang kalau yang kemarin ya, kalau simulasi yang terakhir itu siswanya masih bisa mengerjakan tes dengan sisa waktu yang ada sebelum mati. Nah itu caranya nanti di reset password sih sebentar tak. Kayak gini, saya sekalian tak menampilkan isinya Proctor Browser. Kelihatan ya? Nah, untuk ANDK daring itu kan memang teman-teman kemarin kalau sudah install belum sampai ke dalamnya Proctor Browser. Karena memang belum bisa ya, karena loginnya harus ada akses pusat. Nah, dalamnya Proctor Browser itu seperti ini. Dan ketika diinstal, dijalankan kan keluar seperti ini, nih. Harus centang hijau semua ya. Jadi ini menandakan kalau memang sesuai spesifikasi. Operating system, CPU, RAM, versi aplikasi internet itu kalau udah centang hijau semua baru di-run. Kan gitu. Kalau sudah kan masuk halaman login nih, ada yang belum pernah lihat ini? Karena belum menginstal. Jadi halaman login kemarin pasti cuma sampai seperti ini karena memang belum ada akses untuk login ke submit ke CPT sinkron loginnya. Nah isinya itu seperti ini Proctor Browser. Kalau udah login ada beberapa menu di sebelah kanan ini, ada beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, dan lain sebagainya. Ini dashboardnya
ada nama proktornya, nanti sesuai dengan nama yang di WPANPK. Kemudian yang di status tes, nah di menu status tes itu ada token, ada daftar tes dan kelompoknya berapa. Nah, yang token ini akan berubah setiap 15 menit sekali di sini atau jenengan bisa merubah refresh secara manual. Token ini nanti dibutuhkan untuk siswa login ke exam browser-nya di kliennya itu. Jadi masukkan token, masukkan ID peserta dan passwordnya peserta. Kalau daftar tes ini, istilahnya pendelan paketan soalnya yang di AM itu. Istilahnya itu kalau untuk ujian. Kelompoknya tetap nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2 kalau ada yang beberapa kelompok yang di web. Kemudian daftar status peserta. Menu status peserta itu di situ bisa lihat username-nya siswa, nama pesertanya siapa. Nah, untuk nama peserta besok kan banyak yang nanya juga, kok data pesertanya belum masuk di WPANPK. Nah, itu memang untuk simulasi kita masih menggunakan data dummy. Jadi bukan data siswa yang sebenar-benarnya. Data yang langsung data yang di-generate dari sistem. Otomatis di situ nanti data dummy yang dipakai untuk pelaksanaan simulasi. Kalau besok AM di sini di status peserta ya tetap ada nama username-nya, ada nama siswanya sejumlah kalau 30 orang ya 30 anak di situ. Gitu. Kalau besok cuma namanya cuma paling seperti ini. Username berapa, nama pesertanya berapa, kodenya berapa. Ya ada aktivitas terakhirnya kapan, sisa waktunya yang ini yang ditemukan. Yang kalau mati listrik di sini bisa sisanya sisa waktunya di situ. Kemudian status tesnya itu ada tes selesai dan tes yang sedang dikerjakan di situ. Lalu yang di bawahnya lagi ada daftar. Tadi kalau status peserta yang di bawahnya ada daftar peserta. Nah, itu jumlah 30 siswa nantinya ada di daftar peserta itu semua. Dari username-nya ada namanya masih kami ya, seperti ini. Kemudian kelompok tesnya paling cuma satu besok yang simulasi dan NIK yang ada di WPANPK-nya di situ. Itu. Terus untuk kelompok teksnya, tadi kan kelompok teksnya di atas kan satu, ya. Paling cuma di sini juga keluar satu. Kode tesnya akan sama semua, username-nya juga sesuai pesertanya. Di kelompoknya, nah dipastikan siswa ini kelompoknya berapa itu di sini. Terus daftar login peserta. Ini yang sudah login pesertanya itu akan tampil di sini. Kemudian jika nanti ada siswa yang nama siswa yang minta reset login, tinggal diklik di sini reset peserta, nanti nunggu 1 menit baru pesertanya akan berubah. Nah itu request reset login peserta muncul di situ. Yang mau siswanya mau minta reset itu nanti muncul. Jadi kalau atau tiba-tiba siswanya kelopot, nanti dari exam browsernya siswa diklik request reset login, nanti akan baru keluar di proctor browsernya di sini. Nah, jenengan sebagai proktornya tinggal diklik namanya siapa, kemudian reset peserta. Kalau udah nanti 1 menit itu nanti siswanya baru bisa login lagi. Itu. Gitu. Yang untuk proctor browser. Kemudian yang untuk exam browsernya atau komputer lainnya itu hampir mirip sih. Exam browsernya gini. Untuk operating system, untuk dalamnya sama, pas waktu install kan sama, ada checklistnya ini harusnya hijau semua. Kalau salah satu ini enggak hijau ya sepertinya enggak jalan optimal atau bahkan enggak bisa jalan. Pastikan sudah hijau semua dari exam browsernya, kemudian run. Nah, udah run nanti kan keluar tampilan ini full screen ya, tampilan exam browser. Jadi ketika langsung login di exam browser yang kliennya itu nggak akan bisa nggak akan bisa pindah ke tab lain atau membuka menu yang lain. Cuma di layar hanya bisa lihat exam browsernya. Kalau Proctor itu kan tadi juga full screen, tapi
Proktor bisa iso nyambi menu yang lain pakai itu. Kalau yang exam browser yang kliennya enggak. Nanti login pakai nama peserta seperti itu, kemudian passwordnya nanti dimasukkan login, terus ada tampilan konfirmasi data peserta. Ini yang buat ngecek. Kemudian konfirmasi tes, nanti itu sudah otomatis juga masuk ke situ. Kalau sudah klik mulai, nanti baru keluar soal-soalnya seperti ini. Nah, daftar soalnya itu ada yang gambar, ada yang hitung-hitungan, ada yang pilihan ganda tambahan, dan lain sebagainya. Besok dilihat sendiri di sini. Daftar soalnya kalau besok sebenarnya ada 60 kalau nggak salah di situ. Kalau selesai konfirmasi tes, selesai tes langsung oke, udah selesai, nanti keluar lagi ke halaman depan. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Saya nggak bisa menampilkan langsung ke aplikasi karena aksesnya memang belum dibuka. Gitu. Monggo tadi siapa lagi yang mau bertanya gitu? Ya, terima kasih Bu Esti. Saya dari SD Negeri Karangrejo. Meneruskan pertanyaan tadi ya dari Pak Adi, itu yang pakai Chromebook itu versinya apa ya? Ini punya SD Karangrejo itu versinya 6.7. Terus untuk speknya itu sudah hijau semua, tetapi tanda mulainya itu kok masih abu-abu ya? Itu apa Mbak, yang 6.7 itu kan versi klien, versi exam browsernya, bukan versi Chrome-nya. Dibedain nggih, Chrome-nya dan exam. Chrome itu untuk device-nya, perangkatnya. Kalau untuk exam browsernya versinya yang terbaru ada di ini. Di sini. Ini versi exam browsernya ada di sini yang terbaru. Gitu. Kenapa abu-abu? Karena memang sekarang kan kita belum jadwal simulasi. Itu bisa bukanya ketika sudah dibuka akses oleh pusat. Halo. Terima kasih Bu Esti. Jadi gini ya. Gini, jadi ini yang ada yang simulasi tadi. Ini di web dashboardnya. Untuk caranya login itu seperti ini. Masuk ke menu status tes, pilih daftar tes, simulasi sekian, paket soalnya, kelompoknya tes, kemudian tokennya yang tadi, terus kelompok tes, assign all, save change. Nah, itu untuk pesertanya biar bisa login. Nah, kalau belum kayak gini ya jelas siswanya nggak bisa login karena aksesnya juga belum dibuka. Jadi kalau SD jadwalnya kita sudah didaftarkan tanggal 26 Agustus. Semua. Ya. Terima kasih Bu Esti. Ini ada lagi, lalu untuk Chromebook-nya kan jumlahnya 15. Lalu ada yang rusak 1. Jadi yang 1 itu pakai laptop biasa. Nah, itu apakah ada perlakuan khusus terhadap alat yang berbeda itu atau hanya diinstal exam kliennya saja? Kalau itu untuk klien nggak ada perlakuan khusus. Jadi semua perangkat yang digunakan yang untuk online itu disesuaikan speknya, disesuaikan jenisnya. Kalau untuk exam, kalau untuk Google Chrome pakainya exam Pro-nya yang untuk khusus untuk Android. Kan ada tuh yang di Chrome-nya ada sendiri. Kemudian yang kalau pakai laptop biasa pakai exam browser-nya yang disesuaikan mau 32 bit atau 64 bit ini. Gitu. Terima Bu Esti. Jadi, waalaikumsalam. Jadi untuk besok mungkin kurang lebih sama seperti simulasi yang hari ini yang sudah dilakukan ya. Jadi pelaksanaan simulasi kan di sini tidak wajib melibatkan siswa. Nah, khusus untuk Kabupaten Temanggung kemarin dinas itu simulasi kali ini kita sama sekali tidak melibatkan siswa nih. Jadi simulasi hanya proktor dan teknisi dan boleh dibantu guru. Proktor dan teknisi ini menyiapkan sarprasnya, nanti kliennya dipakai loginnya boleh proktor yang buka login klien atau nanti dibantu guru-guru yang ada di sekolah untuk login ke siswanya itu. Jadi kita tidak melibatkan siswa untuk simulasi yang sekarang. Nah besok
rencananya simulasinya kita ada literasi dan numerasi, waktunya 90 menit. Tambah angket, survei karakternya 20 menit, dan survei lingkungan belajarnya itu. Gitu. Semua sudah ada penjelasan di dashboardnya MBK. Ada lagi monggo yang mau ditanyakan tadi SD Negeri 2 Jambi Roso. SD Negeri 2 Jambi Roso. Ya. Terima kasih Pak Eswi. Yang saya tanyakan untuk yang AN ini kan sebenarnya kelas 5 ya. Tapi di yang khusus sekolah penggerak itu kan juga kelas 4. Nah, itu jadwalnya bagaimana? 4 dan kelas 5. Ya. Nah, itu jadwalnya dan prosesnya sama atau enggak? Kalau prosesnya sama, saya kira sama. Untuk jadwalnya juga saya kok belum dapat kepastian jadwal yang sekolah penggerak gitu, Mas. Begitu, soalnya kan kita juga memastikan sama perangkat dan juga ya sarprasnya juga. Takutnya kan misalnya yang bareng gitu kan, jadi kita ya. Mbak Seti masih di sini kah? Oh, nggak ada. Masih Mbak. Masih. Mbak Seti nggak preso yang sekolah penggerak itu nanti gimana untuk pelaksanaannya? Saya kok malah kurang paham yang penggerak. Oke, untuk yang khusus kelas 4. Yang kelas 4 itu kelas 4 kayaknya baru di otak atik sama Pak Nur untuk pembagian jadwalnya seperti apa kayak. Oh gitu. Ada 15 SD. Ini AN kan berlaku untuk proses juga kan? Iya, semua swasta. Jadi ada 15 SD, 13 negeri dan 2 swasta yang ikut yang termasuk PSP, jadi ada 15 sekolah yang termasuk kelas 4-nya ikut AN gitu. Tapi untuk jadwalnya dan komposisi pengawasnya baru diolah sama Pak Nur. Pak Nur baru kita data ke. Tapi jadwalnya sama nggih Mbak, bareng sama yang reguler ya? Bentar, yang lebih pastinya Pak Nur yang paham gitu. Kalau soal jadwalnya kemarin saya nggak begitu olah. Nanti biar Pak Nur ikut gabung di sini untuk menyampaikan penjelasan. Bentar tak panggil ke Pak Nur ya. Gitu Mas. SD dulu ya. SD mohon untuk memperkuat dari usulan teman kami untuk kelas 4 karena sekolah penggerak itu sama yang ditanyakan persiapannya. Mohon ini karena nantinya jangan-jangan nanti ini kan sudah ada di data di Pak Nur itu sudah ada datanya sampelnya kelas 4. Tapi untuk pelaksanaan itu nanti jadwal mungkin tadi sudah disampaikan, tetapi untuk untuk materinya kan ada numerasi, ada literasi dan karakter serta lingkungan belajar. Itu sama atau tidak untuk sekolah penggerak? Karena ini nanti sekalian sosialisasinya kepada orang tua dan siswa dalam melaksanakan tersebut itu pasti. Ini untuk memperkuat karena ini kalau tidak segera ditindaklanjuti nanti kalau pas rubyuk gitu loh datanya bareng-bareng kami untuk meneruskan yang sekarang. Pak mic-nya off. Gini Bapak, untuk asesmen nasional kalau materinya masih sama semua Pak, ada numerasi, ada literasi, nggak ada bedanya antara penggerak dan siswa reguler. Ini masuk ya? Gitu nih Bapak, untuk soal-soalnya. Oh ya, terima kasih Mbak Esti. Ya. Untuk contoh soalnya Bapak bisa dipresani di webnya Pusmenjar. Di sini. Kalau simulasi besok kita kan cuma mengecek sarpas, kesiapan sarpas dan teknisnya yang ada di sekolah dan pusat. Tapi kalau untuk materi, untuk soal-soal nanti bisa dilihat di sini, ada banyak contoh soal gitu. Oh ya. Mbak Esti? Sebentar Mbak Septi. Di sini nggih, Bapak yang di webnya Pusmenjar, kemudian ada contoh soal di atas ini. Nah, di situ ada contoh soal, beberapa soal, mau numerasi, mau literasi, atau teks. Di sini juga ada, dipilih aja misalnya salah satu. Nah, untuk pembelajaran kelas berapa, di sini juga milih ada kelas
Ini misalnya, nah di situ soal-soalnya banyak yang di situ. Kalau mau explore banyak di webnya Pusmenjar ini ada contoh soal yang numerasi, literasi, ada yang literasi informasi dan lain sebagainya. Di Ayo Coba AKM juga ini kalau tampilannya sih mirip dengan ANBK yang besok kita mau simulasikan. Ada literasi, numerasi, di sini misal kita jenjang SD, situ contoh ya. Nah, kan ada login sama. Kalau ini udah otomatis. Ada tokennya yang besok juga bisa simulasi dari Proctor. Konfirmasi nama. Cuman kita nyoba aja pilih tokennya, nanti yang ini di copy ke situ. Ini literasi, status tes sama ini mirip. Kemudian, nah soal-soalnya nanti seperti ini Pak, Bu, teman-teman yang di sekolah. Soal asesmen nasional itu ada yang, ini saya tadi milih yang apa, numerasi lah ya. Soalnya ada gambar, ada teks, ada pilihan berganda. Juga di bawah sama ada pilihan soal sebelumnya, ragu-ragu soal berikutnya. Kalau ragu-ragu itu dia siswanya nggak yakin mau menjawab apa. Kemudian ukuran font soal juga bisa kecil, bisa dibesarkan, bisa tak besar sekali. Itu sih banyak. Nanti dicoba sendiri aja ya. Ini ada yang tadi boleh pilih lebih dari satu. Kalau tadi sebelumnya ada cuman centang satu, kalau di ini boleh lebih dari satu. Di sini cuma memilih benar atau salah. Terus di sini ada tulisan bisa diketik jawabannya. Ini juga milih. Bisa teks paragraf jawaban panjang. Dan lain sebagainya. Untuk siswa besok bisa jenengan kalau mau membuat misalnya mau disimulasikan atau siswanya biar terbiasa jawab soal, nanti dibukanya di sini aja. Ini tidak terikat akses dari pusat, ini bisa dibuka sewaktu-waktu untuk latihan soal siswa. Ini bukan soalnya tapi latihan cara menjawabnya gitu. Cara siswa mengoperasikan komputernya nanti seperti apa. Itu di sini. Gitu nih. Monggo yang lain lagi. SD 1 Kedu. Ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mau menanyakan untuk peserta dan kaitannya dengan Sarpras. Kalau misalnya di aplikasi itu kan pesertanya punya saya ada 15. 15 peserta. Yang satu ruang itu ada 15. Kemudian yang saya tanyakan itu apabila di Sarprasnya itu kurang dari 15, terus gimana? Yang di simulasi ada 15. Yang ikut simulasi kan satu ruangan kan 15. Terus misalnya Sarpras laptopnya cuma punya 5, nggak apa-apa. Dipakai 5 aja. Dipakai 5 aja. Karena simulasi kemarin memang udah generate, karena ada sekolah yang belum mengisi, jadi otomatis dikasih idealnya dari pusat 15. Kalau ada Sarprasnya dipakai semua, kalau nggak ada ya dipakai seadanya. Gitu Mas. Untuk yang tidak ikut gimana? Untuk tidak ikut apa? Yang tidak ada Sarprasnya. Berarti kan misalnya ada 15 peserta, yang ikut cuma 5. Terus gini Mas, bentar. Untuk simulasi besok itu, saya tegaskan lagi ya, kita cuma mengetes kondisi Sarpras di sekolah dan aplikasi atau sistem yang dibangun oleh pusat. Besok simulasi kita tidak melibatkan siswa, jadi siswanya tidak ikut simulasi. Walaupun di situ ada ID peserta, itu dibuat login ke komputer klien, tapi yang menjalankan itu boleh proktor, teknisi, atau dibantu guru yang lain. Jadi siswanya tidak ikut saat simulasi. Kalau di situ ada 15, kemudian
di situ kan ada 15 datanya, Sarprasnya cuma punya 6. Ya udah yang dipakai pilih aja 6 siswa, 6 ID peserta itu. Oh ya, siap. ID pesertanya pun yang di web ANBK besok yang simulasi itu juga cuman ID dummy, bukan peserta yang sesungguhnya. Itu nanti besok ngarang dari sistem. Misalnya 15 ID. Misalnya sampai hari pelaksanaan real-nya itu hanya 6 peserta kan nggak apa-apa. Kalau hari pelaksanaan realnya, jadi kita kan gini, sekarang besok kan kita simulasi, terus sudah ada jadwal lagi untuk gladi bersih. Nah, kalau pas gladi bersih itu kondisi dengan siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi sebelum gladi bersih nanti kita harus cek lagi siswanya benar-benar masuk di web ANBK atau belum. Kalau posisi sekarang memang belum impor data dari BUSD ke ANBK. Nanti setelah simulasi kita cek lagi datanya biar dimasukkan, kita cetak DNT-nya dulu sama seperti ujian. Setelah dapat nomor peserta nanti baru diintegrasi dengan web ANBK, itu yang untuk pelaksanaan ANBK gitu. Siap, makasih. Halo, cek. Jadi yang tadi yang kelas 4 untuk sekolah penggerak juga? Kelas 4 sekolah penggerak, monggo Pak kalau mau ditambahin. Tadi sudah ya? Tadi cuman ini sih, kalau soalnya sama, kalau bentuk materinya sama, cuman jadwal pelaksanaannya monggo Bapak. Oh iya, ini di London apa jenisnya di jadwalkan yang ada di sini ini jadwalnya. Nanti pelaksanaannya untuk pelaksanaan ujiannya AA-nya nanti kelas 5 dulu. Kalau yang teknis yang mandiri, istilahnya yang mandiri itu mandiri atau mandiri yang ditumpangi, nanti caranya kelas 5 yang menggunakan yang mandiri. Nanti yang terakhir kalinya, nanti ada yang sendiri terakhir kalinya yang digunakan oleh kelas 4 yang mandiri, kelas 4 yang sekolah penggerak. Dalam satu sekolahan itu loh, maksudnya pusat pendidikan. Atau yang tidak, atau kalau yang menumpang, istilahnya menumpang nanti tetap menggunakan pertama kali yang untuk kelas 5, terus yang kelas 5 selesai berarti terus menggunakan yang digunakan kalau untuk kelas 4 setelah itu. Di jadwal kami betul jadwalnya. Nanti ada Pak Nur nanti buat ininya di blog-blog per jadwalnya. Berarti sebenarnya seperti yang di sini itu memang seperti itu. Jadi soalnya nanti yang mandiri kita nggak perlu. Dilalah kok yang mandiri kok nggak ada penggeraknya katanya. Oke, teman-teman di sini yang sekolah penggerak yang mandiri ada nggak? Ada yang ngaji swasta ada. Di Japiroso mandiri penggerak. Ada. Yang SD Cita-Cita kan juga sekolah penggerak. SD Japiroso mana Pak itu Pak? 1, 2. Japiroso Sakinah Temanggung penggerak semua. Sakinah penggerak kan sama kan? Begitu. Jadi nanti tolong dipersiapkan juga. Kalau yang tidak ditumpangi gampang sebenarnya. Kalau yang itu Pak Derek kepencet mute. Nggih. Nyun sewu. Ya. Kita ada Japiroso, ada yang sekolah penggerak tapi tidak ditumpangi ini memang mandiri. Yang mandiri. Kalau yang mandiri lebih gampang sebenarnya. Kalau yang mandiri itu kita SD kelas 5 dulu. Nanti teruskan SD. Jadi tetap pelaksanaannya di periode yang sama, Pak.
Misalnya dilanjutkan aja nih, tapi yang pertama melaksanakan AN itu yang kelas 5 dulu, baru dilanjut yang kelas 4. Ngerti nggih, Pak Wanggi? Tapi kalau yang mandiri saya mohon dipersiapkan juga ya Kelasnya. ruangannya. Kalau komputernya banyaknya ya syukur-syukur lagi ditempatin di SD. Lagi apa enggak itu daftar komputer untuk gitu nih Bapak, dari yang sekolah penggerak nanti saat kelasnya berarti tetap disiapkan lagi, kemudian untuk penjadwalannya kita yang kelas 5 dulu diprioritaskan, kemudian setelah itu baru kelas 4 yang untuk sekolah penggerak. Oke. Siap. Terima kasih Bu Esti, Pak Muji. Lanjut SD Kruisan, monggo Mbak. Jadi Mbak mohon ini izin bertanya, ini berkaitan dengan jaringan internet. Di desa Kruisan itu ada tower Kominfo, tapi digunakan untuk kantor desa. Nah, letaknya kantor desa itu kan berhadapan dengan SD. Jadi misalnya SD mau menyambung internet dari sana itu apakah bisa? Terus ngisi list yang tadi atau bagaimana prosesnya, Mbak? Kalau gini, untuk minta internet ke desa, Ibu sudah coba komunikasi sama desanya belum? Kalau mau pinjam atau minta internet gitu? Iya, sudah. Sudah. Terus jawabannya? Bisa, tapi katanya juga harus lapor ke Kominfo gitu. Oh, lapor ke Kominfo. Ya. Sekalian di list aja nanti, Bu. Masalahnya apa? Misalnya di Kruisan mau minta internet ke desa ini gitu. Terima kasih, Mbak. Mas SD 1 Jampiroso, monggo Mas Aji. Ya, terima kasih. Kebetulan tadi sudah banyak yang kejawab. Saya gitu, alhamdulillah. Maaf, masih banyak juga sih yang ditanyakan. Kemarin kan ada teman-teman yang tanya untuk peserta AN kan ada yang pindah itu, ada yang kepindahan. Terus siswanya ada yang itu benar-benar ada yang pindah, ada yang mendapat siswa atau siswa ada siswa pindahan. Nah itu kan masih belum ada nama siswanya bagi yang pindah. Terus itu sudah ada solusi apa belum atau gimana solusinya? Gini, untuk kondisi sekarang memang sementara ini sampai dengan saat ini data yang kita pakai AN adalah data yang ada di BioSD, yang di peserta sampling. Itu kan kita pendataannya semester genap tahun ajaran kemarin. Iya. Diambil terus pelaksanaannya di semester ganjil tahun ajaran ini. Mungkin untuk update datanya kita juga masih nunggu yang dari Dapodiknya pada selesai atau gimana nanti dari pusat yang mau push data lagi. Kalau kita nanti setelah simulasi masih bisa tarik data dari Dapodik, mungkin sampai DNT ada perubahan lagi untuk pesertanya, yang siswa keluar atau yang siswa masuk nanti didaftarkan sudah ada di situ. Tapi kalau saya ngomong sampai dengan hari ini kita memang belum bisa, Mas. Jadi mungkin untuk peserta AN yang pastinya nanti kita nunggu DNT-nya aja. Terus tanya lagi untuk yang sekolah penggerak itu kan berarti minggu kedua ya pelaksanaannya, karena yang kelas 5 dulu kan minggu pertama, terus yang minggu kedua baru yang kelas 4 itu atau gimana? Jadi hitungannya bukan minggu pertama atau minggu kedua, Mas Adi, hitungannya tetap kita akan pakai ada 1 hari kan ada 2 sesi. Satu siswa kan mengerjakan AN itu kan ada 2 hari, hari 1 literasi, hari 2 numerasi, itu ada 2 sesi. Nah, hitung-hitungannya tergantung dari ini satpas yang ada di sekolah. Kalau memang mencukupi kan nggak harus nunggu untuk periode 2, bisa di hari ketiga 4 bisa langsung dilakukan yang di kelas 4 gitu. Kalau cukup komputernya, kalau nggak cukup dilanjut aja nanti di periode selanjutnya. Bukan patokannya bukan untuk minggu jadi hitungan harinya itu per batch, per tahapnya. Itu terus jadwal simulasi itu kira-kira jam berapa sudah ada jamnya? Jadwal simulasi kalau sesuai yang hari ini di web ANBK itu tadi token saya share lagi ya.
Tadi pagi di-share di ini, di halaman depan ANBK itu mana ini? Nih, tadi untuk simulasi rilis tokennya sudah dibuka 5.45 pagi. Iya, terus Kemudian untuk ID Proctor diaktifkan jam 7 pagi. Jadi kita juga belum tahu untuk mulainya jam berapa nih. Ya standby dari pagi aja. Kan cuma Proctor teknisi sih nggak masalah ya. Udah biasa lembur di kantor toh. ya sampai sore ya nggak apa-apa. Ya. Mau dari subuh sampai sore juga nggak apa-apa kan. Ya. Gitu. Ya. Ngoten. Oke, terima kasih. Nggih. Ada lagi nanti teman-teman yang lain? Mas Yosef Nugraha ini dari mana, monggo? Selamat sore. Perkenalkan, nama monggo. saya Yosef Nugraha dari SD Kristen Krista Citra Paraan. Ya, monggo Mas. Saya ingin konfirmasi ulang, Mbak, untuk peserta atau data siswa itu nanti bisa dicek di exam browser ya atau di ANBK. Gimana? Ulangi? Saya ingin konfirmasi apakah untuk mengecek data siswa itu di exam browser ya, bukan di ANBK, website ANBK itu. Kaitannya dengan simulasi, saya ulangi lagi, untuk simulasi kan data pesertanya kita masih pakai data dummy, data sementara, data yang generate system. Itu dapatnya nanti di web ANBK kan ada juga kartu login peserta, di situ ada, terus di Proctornya juga nanti ada ID-nya. Sama sih yang di web ANBK sama di Proctor. Lalu tadi dipaparkan oleh Bapak Kabit di PPT itu di tugas Proctor adalah mencetak kartu login. Begitu. Tugas Proctor. Tadi saya membaca itu juga ada mencetak login paling lambat itu 1 hari sebelumnya. Saya lupa di bagian yang mana. Bagian tugas Proctor, bentar cari. Kayaknya di slide 19 sepertinya. Wah, hafal ya? Berarti tadi menyimak benar. Untuk tugas Proctor ngunduh aplikasi ANBK udah jelas. Instalasi oke, login ke dalam laman ANBK oke. Memastikan pesertaan merupakan peserta yang terdaftar, itu yang disesuaikan di peserta sama yang di web sama yang di Proctor browser. Sinkron ini enggak karena kita online. Ya. Aturan sesi itu juga nanti di ANBK. Maksudnya dibagi sesinya, bisa mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan NIS, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan daftar hadir. Kemudian enggak ada yang di bagian prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan. Sekitar page 16 sepertinya. Ruang perangkat komputer kartu login peserta sudah dipersiapkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Ya, betul. Maksudnya gimana ini? Yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu cetak kartu loginnya dari website ANBK dan dilakukan oleh Proctor. Yang bisa login di web ANBK itu siapa? Kan itu ada yang ditunjuk salah satu di sekolah yang memang untuk ini kan web ANBK. Untuk cetak kartunya sih simple ya. Jadi ini di sini di asesmen nasional terus ada kartu login. Karena itu dibuka sesuai ini sih, sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Kalau kita kan jadwal tanggal 26. Tetap kartunya, kartu belum bisa dibuka. Kalau coba besok lihat yang untuk simulasi kita masih bicara sampai simulasi, nanti bisa dibuka enggak? Karena memang kondisi AN ini dari pusat juga sering berubah-ubah informasinya, semua ada di web ANBK untuk pengumumannya. Diikuti aja terus, sering-sering buka di dashboardnya ANBK. Pengumuman apa nanti kan ada di sini. Baik. Berarti nanti untuk bagian yang ini yang sedang ditampilkan ini di nomor 1 sampai nomor 5 itu nanti dimasukkan masuknya ini di web ini Proctor browser nanti. Proctor browser, exam browsernya. Iya. Betul. Oh ya sudah, terima kasih atas jawabannya.
Ada yang lagi? Mas Aji, ada yang mau ditanya lagi kok? Tangannya nggak turun-turun loh. Oh, enggak diturunkan kok. Sampun, Mas Desi ada yang mau ditambahin? Mas? Matur suwun Bu Esti. Untuk ini aja saya menambahkan dari yang disampaikan Bu Esti, menegaskan kembali untuk Bapak Ibu yang ada di SD, silahkan bagi yang belum mendownload Proctor Browser dan exam client itu silahkan untuk segera di-download, kemudian dicoba untuk dijalankan, diinstal di perangkatnya masing-masing. Kenapa dari kemarin saya dan Bu Esti juga menyampaikan hal itu, supaya kita bisa mendeteksi lebih awal permasalahan apa yang ada di sekolah. Sehingga ketika ada permasalahan bisa kita diskusikan sebelum hari H pelaksanaan simulasi. Harapan kami meskipun beberapa hari ini simulasi tidak berjalan dengan lancar, ketika gilirannya kita besok simulasi bisa berjalan lancar sehingga kita bisa memetakan kemampuan sarpras yang ada di sekolah itu seperti apa. Sehingga kami minta Bapak Ibu yang ada di SD, sarpras yang ada yang sudah terdaftar sesuai dengan yang perpal TIK sebisa mungkin untuk digunakan semuanya. Sehingga kita bisa tahu mana sarpras yang bermasalah, mana yang sarpras yang tidak bermasalah. Terutama kita bisa mencoba tes untuk bandwidth-nya. Apakah bandwidth-nya stabil atau tidak. Sehingga ketika nanti hari H pelaksanaan ANBK yang sebenarnya, kita sudah mengetahui kemampuan dari sarpras yang ada di SD masing-masing. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Harapannya silakan di-download, di-install, kemudian ketika hari H simulasi silakan dicoba semuanya. Termasuk tadi yang ditanyakan dari Mas SD2, nah, Mas Aris itu dicoba aja ketika pelaksanaan listriknya dimatikan, internetnya dimatikan, dicoba saja. Setiap kemungkinan yang terjadi, gangguan listrik, gangguan internet, ataupun bahkan mungkin laptopnya yang mati, silakan dicoba. Sehingga ketika pelaksanaan hari H nanti ANBK kita bisa tahu troubleshoot-nya ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut. Itu saja mungkin Bu Esti yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Matur nuwun Mas Susi. Jadi kayak gitu nggih. Yang dicoba ketika pas kita dapat jatah simulasi dicoba sebaik-baiknya, karena untuk yang metode online ini kita nggak bisa sewaktu-waktu melaksanakan simulasi atau nyoba aplikasi karena butuh akses masuk ke pusat. Untuk soal-soalnya masih ada di Pusmenjar, tapi untuk ngecek sistem sarpras dan lain-lain kita bisa nyoba pas besok waktu simulasi. Secara ekstrim tadi juga udah disampaikan kalau mati listrik seperti apa kalau mau dicoba. Tadi kan mungkin Mas Aris kalau nggak sengaja mati listrik, besok boleh dicoba disengaja listriknya dimatiin, boleh coba matiin terus nanti nyalainnya gimana, terus internetnya dimatiin nanti nyalainnya lagi gimana, silahkan dicoba semua mitigasi bencananya, sekolahnya siap atau enggak ketika besok pelaksanaan kok terjadi sesuatu hal-hal yang di luar perkiraan seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mungkin sedikit yang latihan soal di ujian itu kan tidak perlu login. Nggak perlu login. Linknya silakan di-share ke siswa bisa membiasakan diri. Karena itu kan dibuka lewat YouTube tidak bisa. Jadi
kepada siswa untuk membedakan dengan antar muka dari aplikasi itu mungkin. Nah, itu mungkin bisa nanti di yang barusan coba-coba soal sekalian. Kalau misalnya kan ada kelas 5 kan sekarang masih daring ya, tatap muka belum boleh untuk saat ini, masih pembelajaran daring. Ketika mau nyoba ya silahkan ketika pembelajaran di kelas 5-nya itu ditambahkan itu 1 hari untuk latihan soal, latihan menjawab soal, cara menjawab soal AN-nya seperti apa, dibukain, gurunya bisa buka Pusmenjanya itu siswanya dikasih lihat, oh caranya kayak gini, boleh seperti itu. Itu dibuka sewaktu-waktu, jadi kapan aja siswa membuka nggak bisa. Gitu. Sampun Mas Yosi ya? Sudah. Mungkin dari saya seperti itu dari kami. Waktu kami kembalikan ke host Mbak Septi, monggo. Mbak Septi, ada nggak Mbak Septi? Septi? Oh iya Mbak, DST, ini yang ngikut yang 84. Ini ngikut semua apa enggak hari ini? Kalau ini saya ngikut semuanya belum bisa mengabsen Pak. Coba nanti saya list di grupnya lagi aja nih. Tadi sudah saya share. Kita ada grup yang khusus proktor yang 84 Bapak. Nanti saya share di grup itu. Misalnya ada yang nggak ikut mungkin bisa dikasih ini sendiri. Oke, siap. Di. Kasih. Juga titipan buat teman-teman kemarin yang 36 itu, yang per kecamatan 2 atau 1, dari teman-teman yang di kecamatan juga didampingi kalau ada masalah. Gitu. Itu ya, Septi? Udah deh. Pembacarannya baru makan. Septi. Maaf, Mbak Isi sudah selesai diskusinya. Sampun Mbak, monggo waktu saya ada tambahan, Pak Kapit sudah. Pak Kapit apakah ada tambahan? Ya cukup ya. Oke, sudah. Peserta lain sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas segala perhatiannya, atas atensinya dalam rapat koordinasi persiapan simulasi ANBK. Jadi saya selaku pembelajaran mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nambah sedikit Mas Mbak, teman-teman yang di sekolah nanti mohon di grup di list yang sudah siap ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi sekolah yang belum siap, di mana besok masih ada waktu 1 hari buat persiapan. Terima kasih. Recording stopped.